Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niki Fitri Budasuti, NPM 21130532666. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait hakikat pendidikan nilai dan moral. Hakikat pendidikan nilai. Nilai yaitu filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar mengenai ajaran-ajaran, norma-norma, nilai-nilai, serta kebiasaan dan pandangan moral secara kritis. Nilai adalah suatu konsep yang berada dalam pikiran manusia yang bersifat tersembunyi. Nilai yang berhubungan dengan pandangan seseorang tentang baik dan buruknya. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan nilai hakikatnya proses penanaman nilai kepada peserta didik yang diharapkan oleh karena siswa yang dapat berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Nur Sabila, NPM 21130532242, mahasiswa PGSD angkatan 2021 kelas 3A. Selanjutnya, pendidikan nilai mengandung 3 unsur utama, yaitu 1. Dasar ontologis pendidikan nilai, yakni objek material pendidikan nilai adalah manusia seutuhnya, manusia yang lengkap aspek-aspek kepribadiannya. Kemudian, dasar yang kedua yaitu epistemologis pendidikan nilai. Pendidikan nilai tidak hanya mengembangkan ilmu terapan, melainkan menuju kepada telaah teori, dan pendidikan nilai sebagai ilmu otonom yang mempunyai objek formal sendiri. Kemudian yang terakhir ada aksiologis pendidikan nilai. Nilai pendidikan tidak hanya bersifat intrinsik sebagai ilmu seperti seni untuk seni, melainkan juga nilai ekstrinsiknya juga. Selanjutnya, hubungan antara nilai dan pendidikan. Hubungan antara nilai dan pendidikan sangatlah erat. Nilai dilibatkan dalam setiap tindakan pendidikan, baik dalam memilih maupun dalam memutuskan setiap hal untuk kebutuhan belajar. Melalui persepsi nilai, guru dapat mengevaluasi siswa, demikian pula sebaliknya siswa dapat mengukur kadar nilai yang disajikan oleh guru dalam proses pembelajaran. Selain diposisikan sebagai muatan pendidikan, nilai dapat juga dijadikan sebagai media kritik bagi setiap orang yang berkepentingan dengan pendidikan atau disebut dengan stakeholders dalam mengevaluasi proses dan hasil pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuzul Rahma, NPM 216305305, kelas 3A dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tujuan pendidikan nilai. Tujuan pendidikan nilai ada 2 apabila dilihat dari pendekatan analisis nilai. Tujuan tersebut adalah yang pertama, membantu siswa untuk menggunakan kemampuan berpikir logis dan penemuan ilmiah dalam menganalisa sosial. Yang kedua, membantu siswa untuk menggunakan proses berpikir rasional dan analitik dalam menghubung-hubungkan dan merumuskan konsep tentang nilai-nilai mereka. Selanjutnya adalah tujuan pendidikan nilai menurut pendekatan klarifikasi nilai. Yang pertama, membantu siswa untuk menyadari dan mengidentifikasi nilai-nilai mereka sendiri. Yang kedua, membantu siswa supaya bisa berkomunikasi secara terbuka dan jujur dengan orang lain. Yang ketiga, membantu siswa supaya mampu menggunakan secara bersama-sama kemampuan berpikir rasional dan kesadaran emosional. Perkenalkan, saya Nyurista Selvirovita dengan NPM 21130533168 dari kelas 3A. Di sini, saya akan menjelaskan hakikat pendidikan moral. Pendidikan moral merupakan suatu proses transformasional nilai-nilai kehidupan untuk ditumbuh kembangkan dalam kepribadian seseorang, sehingga menjadi sesuatu yang menyatu dan intern dalam diri seseorang. Dalam hal ini, terdapat 3 pemikiran mendasar dalam proses pencapaian moral, yaitu proses transformasi, menumbuh kembangkan dalam kepribadian, dan menjadi salah satu bagian yang menyatu dalam perilaku. Pendidikan moral dapat dimaknai sebagai upaya sungguh-sungguh dengan cara ciri kepribadian positif yang dikembangkan, didorong, dan diberdayakan melalui keteladanan,
kajian, serta praktik emulasi. Manusia sebagai subjek dan objek pendidikan memiliki dua aspek yang potensial untuk dididik, yaitu pendidikan akal dan pendidikan moral. Pendekatan dalam pendidikan moral itu sendiri ada 5. Yang pertama, yaitu pendekatan penanaman nilai. Yang kedua, pendekatan perkembangan moral kognitif. Yang ketiga, pendekatan analisis nilai. Yang keempat, pendidikan klarifikasi nilai. Dan yang terakhir, pendidikan pembelajaran berbuat. Baik, sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.